Saya share dulu materi perkuliahan hari ini. Oke, jadi kita akan mulai bahas, yaitu perihal beberapa teorema yang berkaitan dengan peluang atau probabilitas. Bagaimana kita ketahui ya bahwa S itu sebagai notasi ruang contoh dari suatu tindakan ataupun dari suatu eksperimen. Jadi O1, O2 sampai On ini adalah anggota atau elemen dari ruang contoh itu ya. Oke, nah kemudian juga diberikan peluang dari informasi peluang itu sekali lagi diberikan untuk setiap elemen atau anggota ruang contoh tersebut ya. Jadi simple elemen atau anggota sederhana. Artinya setiap anggota atau setiap titik dalam ruang contoh ini diberikan nilai peluangnya, diinformasikan nilai peluangnya. Ya, jadi kalaupun itu dinotasikan, jadi dinotasikan seperti ini misalnya. Jadi andaikan ruang contoh itu analog dengan misalnya kita bisa analogkan dengan himpunan semesta dalam teori himpunan, ya dalam teori himpunan, maka titik-titik itu ini hanya beberapa saja, mestinya kan hampir semua titik ini hanya untuk yang mewakili atau merepresentasikan dari setiap keanggotaan di sini. Nanti kan secara sederhana titiknya ada 5 ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan masing-masing titik ini, masing-masing elemen ini diberikan nilai peluang. Ya, secara notasi dituliskan sebagai P kurung, kemudian di sini ada sebuah himpunan yang anggotanya hanya 1 karena peristiwa atau event tersebut adalah peristiwa sederhana. Ya, gitu ya. Sedangkan E di sini, E itu himpunan dari beberapa peristiwa sederhana di sini. Misalnya di sini O2, O3, O4 ini anggota dari himpunan E atau peristiwa E. Itu ya. Jadi dalam hal ini peluang atau probabilitas dari peristiwa E itu merupakan jumlah dari peluang masing-masing anggota di sini ya, dari himpunan E ya. Oke. Nah, andai kan himpunan E ini atau peristiwa ini ya, nggak ada anggotanya karena himpunan kosong ya. Maka di sini tidak ada bendera, tidak ada benderanya. Nah, kalau tidak ada bendera itu berarti nilai peluangnya kosong. Jadi kalaupun di sini dinotasikan ini ada banyak titik begitu ya, banyak titik di situ, karena titiknya nggak ada benderanya di situ, peluang titik tersebut nilainya kosong. Ya, oke. Nah, kemudian dalil atau teorema yang tidak kalah pentingnya adalah peluang dari ruang contoh ya. Ini kalau himpunan semesta ini, peluang dari semua kemungkinan ya, himpunan semua kemungkinan yang ada itu sama dengan 1, yaitu bisa diterjemahkan sebagai peluang bahwa suatu peristiwa itu pasti terjadi. Peluang suatu peristiwa itu pasti terjadi itu sama dengan 1. Nah, cara pembuktiannya adalah tentunya ya, cara pembuktiannya adalah bahwa karena S tadi, karena himpunan S ini ya. Nah, yang anggotanya O1, O2 sampai ON ini juga bisa diekspresikan sebagai gabungan dari semua himpunan atau elemen sederhana ini. Jadi O1 gabungan O2 gabungan seperti ini. Dan kita tahu bahwa antara OI dan OJ ini, antara masing-masing O1 dengan O yang lainnya itu tidak ada irisan. Maka berdasarkan definisi 34, definisi pada subbab sebelumnya, bahwa peluang S ini sama dengan jumlah dari peluangnya masing-masing.
jumlah dari peluang masing-masing. Jadi peluang S sama dengan jumlah dari peluang OJ, J dari 1 sampai N. Gitu ya. Dan ini kita tahu jumlahnya harus sama dengan 1. Ya. Sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam definisi 32. Ya. Bahwa jumlah semua peluang pada semua peristiwa sederhana, ya, semua peristiwa sederhana dalam ruangan contoh itu harus sama dengan 1. Harus sama dengan 1. Ya. Oke. Teorema berikutnya. Teorema berikutnya menyatakan bahwa jika ada dua peristiwa, peristiwa E dan peristiwa F, ya, sedemikian rupa sehingga peristiwa E ini merupakan himpunan bagian dari peristiwa F, ya, himpunan bagian dari peristiwa F. Maka peluang dari peristiwa E itu tidak akan lebih dari atau lebih kecil atau sama dengan dari peluang F. Ya. Jadi jika peristiwa E itu berimplikasi terhadap peristiwa F, ya, maka peluang dari peristiwa E itu tidak akan melebihi dari peluang peristiwa F. Itu maksud dari pernyataan dalil atau teorema ini, ya. Oke. Nah, kalau mau pembuktiannya ini bisa dilihat bahwa secara argumentasi ini setiap elemen dari E pasti anggota, ya, juga elemen dari peristiwa F. Kalau ini bisa dikatakan himpunan, ini peristiwa, ya. Oleh karenanya setiap peristiwa sederhana, ya, di antara mereka merupakan gabungan dalam E itu juga merupakan gabungan, ya, gabungan di dalam peristiwa F atau himpunan F. Nah, karena peluang, ya, karena peluang setiap peristiwa sederhana itu tidak negatif, ya, non negatif, ya, bisa 0 bisa positif, ya. Maka jumlah dari peluang peristiwa-peristiwa sederhana di dalam F itu sedikitnya, at least S, ya, sedikitnya sama dengan jumlah peluang peristiwa-peristiwa sederhana dalam E. Ya. Karena peluang itu non negatif, ya, non negatif. Kalau ada negatifnya bisa jadi PF-nya itu lebih kecil atau sama dengan PE. Ya, bisa terjadi begini, ya, balikan. Ya. Oke, atau mungkin dengan diagram Venn. Ya. Dengan diagram Venn, semua titik yang merepresentasikan elemen-elemen peristiwa E itu pasti juga berada di dalam elemen-elemen dari F. Ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai peluang peristiwa E itu kita jumlahkan, ya, semua bendera-bendera di situ, ya, bendera-bendera yang tegak. Karena bendera-bendera yang tegak itu peluangnya katakanlah lebih besar dari 0, ya, atau sama dengan, ya. Nah, maka semua bilangan-bilangan apa namanya yang ada di sana, jika ada itu juga merupakan titik-titik yang ada di dalam F, ya. Tapi, ya, kalau di luar E itu juga terjumlahkan untuk mendapatkan peluang F. Katakanlah begini, misalnya E adalah peristiwa, kalau kita mungkin ada ini, ya, ada teladannya. Nah, kalaupun nggak ada teladan, bisa diilustrasikan begini. Di dalam pelemparan sebuah dadu yang bersegi 6, ya, 6 muka, bukan persegi 6, dadu 6 muka, ya. Jadi titiknya mulai 1 sampai 6 itu setiap muka, ya. Salah satu diantaranya 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6, ya. Nah, kalau E adalah peristiwa munculnya mata dadu ganjil, misalnya, mata dadu ganjil, ya, ganjil. Kalau F-nya adalah
peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 6. Nah, kurang dari 6. Jadi kalau kurang dari 6 itu ya 1, 2, 3, 4, 5. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 3, 5. Nah, kan setiap titik yang ada pada peristiwa 1, 3, 5 itu juga ada di sini. 1, 3, 5 juga ada di F. Ini kurang dari 6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Hanya saja 2 dan 4 tidak ada di E. Ya. Nah, ya apapun pemberian peluang mau sama 1/6 semua atau tidak, ya, sama 1/6 semua atau tidak, asalkan memenuhi kaidah bahwa peluang itu tidak negatif, maka peluang E itu pasti lebih kecil atau sama dengan peluang dari F. Itu ya. Itu maksudnya. Oke. Jadi teorema 42 ini mengatakan jika F itu terjadi, ya, whenever bila mana E terjadi, maka peluang F itu setidaknya sama dengan peluang E. Ya, setidaknya kan ada yang ilustrasi saya tadi, E munculnya mata dadu ganjil 1, 3, 5. Ya. F munculnya mata dadu kurang dari 6. Gitu. Jadi kalau whenever event A occurs, jadi ganjilnya muncul, 1, 3, 5 muncul, ya, pasti peluang di sini lebih besar atau sama dengan peluang E. Kalau dibalik itu bahasanya. Oke? Oke, teorema berikutnya atau dalil berikutnya menyatakan kan ini subbabnya berkaitan dengan beberapa dalil atau teorema peluang, ya. Jadi kalau E itu suatu peristiwa, sebarang peristiwa, ya, maka peluang peristiwa tersebut itu letaknya di antara 0 dan 1. Inklusif. Inklusif artinya peluang E sama dengan 0 bisa, peluang E sama dengan 1 juga bisa. Nah, ini pembuktiannya. Ya, pembuktiannya ya. Karena setiap peristiwa itu merupakan himpunan bagian dari ruang contoh. Ya, himpunan bagian dari ruang contoh. Ya, ini terjemahannya. Maka berdasarkan teorema 41 dan 42, peluang E ini, ya, peluang suatu peristiwa itu tidak akan lebih besar daripada peluang ruang contoh. Ya. PE lebih kecil atau sama dengan PS. Padahal PS itu sama dengan 1. Ya, ini yang membuat batas atas ini. Batas atas bahwa peluang suatu peristiwa itu tidak boleh lebih dari 1. Juga kita tahu bahwa setiap himpunan kosong, ya, itu himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, di sini peristiwa mustahil atau himpunan kosong. Ya, kan? Peristiwa mustahil itu merupakan ini kalau ini notasi himpunan ya, notasi himpunan. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Ya. Nah, berdasarkan teorema ini, teorema 42 tadi, kita katakan bahwa peluang himpunan kosong itu lebih kecil sama dengan peluang E. Nah, padahal peluang E itu, peluang himpunan kosong itu 0. Ya. Sehingga ini yang digunakan sebagai batas bawah dari suatu peluang. Dan terbuktilah, di sini makanya dikatakan our proof is complete, jadi pembuktian kita lengkap. Jadi batas atasnya digunakan hubungan bahwa suatu peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang contoh, yang sebagai batas atas, yang sebagai batas bawah, setiap himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya, ini satu peristiwa ini, ya. Dan atas dasar teorema sebelumnya 42 itu, ya. Jadi dengan menggunakan teorema 42, kita bisa buktikan bahwa setiap peristiwa itu nilai peluangnya pasti di antara 0 dan 1. Jadi kalau kalian nanti mencari peluang nilainya di luar ini, berarti menghitungnya salah. Itu aja.
Baik, oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ya, eh, tanya aja, speak up ya. Teori yang berikutnya teori 44 tadi sudah 43, sekarang 44. Ya. Oke, jadi andaikan E dan F ini sebarang dua peristiwa, E, F dua peristiwa. Jadi misalnya E munculnya mata dadu ganjil, F munculnya mata dadu kurang dari 6, kan bisa aja. Dua peristiwa pokoknya. Nah, gabungan dari dua peristiwa tersebut memiliki peluang. Gabungan dari dua peristiwa tersebut itu memiliki peluang. Peluang gabungan dua peristiwa itu dinyatakan dengan yaitu jumlah peristiwa masing-masing. Jumlah peristiwa masing-masing. Peristiwa E ditambah peristiwa F. Peluang peristiwa E ditambah peluang peristiwa F. Jadi peluang peristiwa munculnya mata dadu ganjil ditambah peluang peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 6. Nah, setelah itu dikurangi dengan peluang irisan dari dua peristiwa. Karena apa? Karena di sini ini untuk menghilangkan penghitungan ganda. Kok penghitungan ganda? Lagi ini kan. Sewaktu kita mencari gabungan dari E atau F ini, ya, E atau F, E gabungan F, ya. E itu anggotanya 135, sedang F anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu digabung, nilai gabungan ini, ya, himpunan gabungan ini adalah nilainya apa yang jadi anggota di sini juga anggota di sini, ya, ditambah yang anggota di sini saja atau anggota di sini saja. Ini jelas kalau kita tahu bahwa gabungan ini menjadi F, karena E merupakan himpunan bagian dari F. Jadi kalau digabung, yang hasilnya adalah himpunan yang memiliki anggota yang lebih besar. Kalau ini himpunan bagian ya, oke, himpunan bagian. Kalau enggak ya artinya bahwa kalau gabungan itu kan yang pertama anggota yang merupakan anggota E saja, bukan anggota F. Yang kedua, mereka yang anggota F saja, bukan anggota E. Yang ketiga, yang merupakan anggota keduanya, kan gitu pendefinisian ini. Nah, pada saat menghitung anggota keduanya itu, peluang anggota keduanya itu kan dihitung 2 kali. Ya, menghitung 2 kali. Oleh karenanya di sini harus dikurang. Peluang dari irisan dari E dan F. Jadi misalnya peluang tadi ya, kalau misalnya gampangannya mereka nilai peluangnya sama 1/6 semua. Jadi peluang E ini 3/6, peluang F 5/6. Jadi kalau dijumlahkan 3/6 tambah 5/6, 8/6, kan lebih dari 1, nggak mungkin kan. Nah, kenapa nggak mungkin? Oh iya, karena ada penghitungan 2 kali. Yang dihitung 2 kali apa? Mata dadu ganjil 135 itu ada di sini, 135 juga ada di sini kan. Jadi 8/6 dikurang 3/6, 5/6. Jadi sama dengan ini. Ya. Oke. Jadi ilustrasinya ini kalau pembuktian dengan kata-kata tadi ya, pembuktian dengan kata-kata tadi. Jadi pertama kali tambahkan peluang semua peristiwa sederhana ya yang ada di E. Kemudian jumlahkan ya. Jumlahnya itu namanya peluang E kan gitu kan. Kemudian tambahkan semua peluang sederhana yang ada di F. Jumlahkan semua, nilai itu diberi nama peluang F, PF. Kemudian jumlahkan. Ya, jumlahkan ya. Nah, hasil jumlah itu ya kan ada yang apa namanya terhitung 2 kali di sini, terhitung 2 kali, yaitu saat kita bicara irisan. Kalau ada irisannya, jadi kalau E dan F ini irisan dua peristiwa itu ada. Jadi peristiwa ini munculnya mata dadu ganjil
peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 6. Irisannya ya mata dadu ganjil, ya, 135. Ya. Karena irisannya dia dihitung 2 kali tadi. Nah, oleh karenanya, supaya penghitungannya hanya sekali, maka ini harus dikurang dengan peluang E dan F. Nah, kalau irisannya tidak ada, jadi kalau E dan F itu tidak irisan, misalnya E adalah peristiwa munculnya dadu ganjil, peristiwa munculnya mata dadu ganjil 135, F-nya peristiwa munculnya mata dadu genap. Di sini 135, di sini 246. Ya. Kalau digabung ya 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6. Ya. Irisannya nggak ada. Jadi irisannya nggak ada. Dan kalau irisannya nggak ada, maka jadi itu dikatakan bahwa kedua peristiwa atau kedua himpunan itu mutually exclusive event. Jadi peristiwa yang saling bebas, saling lepas, tidak ada irisan. Ya. Nah, karena tidak ada irisan, ya pengurangnya 0. Jadi pengurang antara E dan F ini, yaitu peluang irisan antara E dan F, karena E dan F itu himpunan kosong, peluangnya 0. Jadi ini teorema 45. Oke, teorema 46. Teorema. Sebenarnya kalau mau pakai proof, pakai bukti ini sudah jelas bahwa ya bahwa karena peluang dengan menggunakan peluang teorema 44, jadi kalau kita ada teorema itu bisa merujuk teorema sebelumnya tanpa membuktikan teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Jadi di sini 44 kan sudah dibuktikan. Jadi 45 ini cara buktiannya seperti apa? Karena 45 itu bentuk khusus daripada 44 dengan mengganti peluang irisan F itu sama dengan kosong, maka proof-nya sesederhana itu. Ya. Oke, 46 itu yang berkaitan dengan komplement. Jadi kalau E dan bukan E itu merupakan peristiwa yang saling melengkapi, komplement. Jadi kalau E munculnya mata dadu ganjil, kayak gitu kan, maka bukan E, bukan munculnya mata dadu ganjil, berarti mata dadu genap. Nah, maka dikatakan di sini peluang munculnya mata dadu genap sama dengan 1 dikurang peluang munculnya mata dadu ganjil, kan gitu. Jadi peluang bukan E sama dengan 1 dikurang peluang E. Ya, caranya sama dengan pembuktian sebelumnya ini, bahwa antara E dan bukan E itu, antara E dan bukan E itu himpunan kosong. Karena himpunan kosong, peluangnya 0. Ya, peluangnya 0. Sehingga kita bisa buktikan bahwa karena S itu sama dengan E gabungan bukan E, ya, S adalah gabungan E dan bukan E. Ya, S itu kan himpunan semesta. Kalau semesta pelemparan sebuah dadu, ya munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kalau E munculnya mata dadu 2, 4, 6, di sini ya 1, 3, 5. Gitu ya. Bukan E-nya. Ya. Nah ini. Jadi karena S adalah sama dengan gabungan antara E dan bukan E, ya, gabungan E ini, maka ya selain irisan antara E dan bukan E itu himpunan kosong, maka peluang S sama dengan peluang E ditambah peluang bukan E. Peluang S sama dengan 1. Oleh karenanya peluang 1 sama dengan peluang E ditambah peluang bukan E. Sehingga peluang bukan E sama dengan 1 dikurang peluang E. Ya. Nih. Paham ya? Ini teorema 46. Sudah 6 teorema. Ya. 6 teorema. Ini teladannya. Ya. Teladannya. Ya. Ini 3 koin dilempar undi. Ya. Cari peluang untuk mendapatkan at least one head, sedikitnya 1. Ya. 1 head atau 1, kalau head itu gambar,
tail angka misalnya. Terserah mana yang mau headnya yang angka, tailnya gambar, terserah ya. Atau gunakan head tail saja lah, muka belakang gitu. Head, muka, tail belakang gitu ya. 3 kali. 3 koin atau 3 koin. 3 koin dilempar sekaligus. Cuman kita harus tandai mana koin pertama, mana koin kedua, mana koin ketiga. Atau 1 koin tapi 3 kali berturutan. Ya. Kemudian di sini dikatakan we assign equal probabilities. Jadi karena ruang contohnya itu terdiri dari 8 peristiwa sederhana, ya. Oke. Ini 8 sample event, ya. Jadi 8. Kenapa 8? Kan ada misalnya head, tail dan sebagainya kan. Masing-masing kan hanya 2. 2 kali 2 kali 2 8. Ya, setiap koin ada 2 kemungkinan karena koinnya ada 3, 2 kali 2 kali 2 8. Jadi 1/8 sini ya. Oke. Sedikitnya 1 head. Sedikitnya 1 head ya. Komplemennya. Nah, kalau sedikitnya 1 head. 1 head tahu nggak? Jadi dari 3 koin itu ada H-nya. Ada H. Loh, kalau ada H-nya kan banyak itu. H, HH, HHT, HTH, banyak kan? Nah, karena banyak, ini baru 3 koin tuh, baru 3 koin itu sudah kita anggap banyak. Ya. Maka bagaimana kalau kita lihat komplemennya? Ya. Atau sebelum mengatakan ini banyaknya. Apa komplemen sedikitnya? Sedikitnya 1 head. Komplemennya nggak ada head. Kalau sedikitnya 1 itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya. Kalau begitu komplemennya nggak ada head. Headnya 0. Ya kan? Nah, kalau headnya 0 berarti hanya 1 anggota di sini, yaitu TTT. TTT. Kalau kita menghitungnya berdasarkan ini, at least 1 head. HHH, 3. HHT. Itu yang hanya 2. Yang hanya 1, HTT, THT, TTH. Ya. Nah, gitu. Banyak, ada 7. Ya. Boleh kalau menghitung pakai itu, boleh. Kan kita mau menghitung, yang jelas menghitung at least 1 head. At least 1 head. Oke, jadi bisa dihitung langsung berdasarkan arti dari at least 1 head itu. Bisa dihitung dengan menggunakan komplemennya. Dalam hal ini kan pilihanmu yang mana? Mau yang panjang ini atau yang pendek? Kan gitu. Ya. Jadi itu. Jadi dengan teorema 46 kita bisa mencari peluang yang dimaksud dengan cara mencari komplemennya. Paham ya? Oke. Oke, teladan 42. Teladan 4.2. An integer is chosen at random. Sebuah bilangan bulat dipilih secara acak. Acak ya. Acak. Dari from the first 200 positive integer. Dari 200 bilangan bulat positif. Ya. Oke. Berapakah peluang bahwa bilangan bulat tersebut itu divisible? Able itu dapat. Divise itu dibagi. Dapat dibagi dengan 6 atau 8. Ya. Jadi ada 200 bilangan nih. Ada 200 bilangan. Ya. Bilangan bulat positif. Dari 200 bilangan bulat positif itu diambil 1 bilangan secara acak. Diambil 1 bilangan secara acak. Ya. Karena secara acak, setiap bilangan itu memiliki peluang yang sama untuk terambil, yaitu 1/200.
1/200. Pertanyaannya, berapakah peluang bahwa bilangan bulat tersebut, bilangan bulat yang terpilih tersebut itu habis dibagi 6 atau habis dibagi 8? Ya. Jadi kalian harus buat begini dulu. Misalkan E adalah peristiwa. Bilangan bulat yang dipilih itu habis dibagi 6. Nah, memangnya mau ditulis anggotanya. Nah, berarti 6, 12, 18, 24, 30, sebagainya ya, dan seterusnya. Ya. Sedangkan F, bilangan bulat yang habis dibagi 8. 8, 16, 24, dan seterusnya ya. Oke. Nah, gitu. Jadi nih. Jadi kalau kita mau tuliskan notasinya itu, S-nya itu 1 sampai 200. 1, 2, 3 sampai 200. Peluangnya 1/200 karena ada kata-kata acak. Ya, dipilih secara acak. Nah, oke. Nah, berapa banyak anggota himpunan E tadi? Jadi 6, 12, 18, 24, dan sebagainya. Berapa banyaknya bisa dihitung dengan rumus ini. 200 bagi 6 berapa? 33 lebih dikit. Ya, 33 lebih dikit. Berarti ada 33 bilangan. Dari 1 sampai 200 yang habis dibagi 6. Ya, ada 33 bilangan. Ya. Masing-masing bilangan tersebut peluangnya 1/200. Masing-masing bilangan tersebut peluangnya 1/200. Sehingga peluang dari E, peluang dari bilangan bulat yang terpilih itu dapat dibagi atau habis dibagi 6, itu 33/200. Sekarang, dengan cara yang sama, banyaknya peristiwa F itu ada 25, 200 bagi 8. Dan dengan demikian, peluang F itu 25/200. Tapi, kan ada irisan antara E dan F. Apa irisan dan E dan F itu? E-nya habis dibagi 6, F-nya habis dibagi 8. Kalau ini kita gabung, E dan F berarti habis dibagi 6 dan habis dibagi 8. Berarti habis dibagi 48. Ya, habis dibagi 48. Nah, atau habis dibagi 24. Kalau 48 ini kan apa namanya kelipatan persekutuan terkecilnya antara 6 dan 8. Jadi kan 6, 12, 18, 24. Ini kemudian kita bandingkan 8, 16, 24-nya. Jadi kelipatan persekutuan terkecilnya 24. Jadi ada sebanyak 200 dibagi 24. 8 bilangan bulat di antara 1 dan 200 yang habis dibagi dengan 24. Ya. Kita ambil 24, bukan 6 kali 8, 48 ya. Karena kelipatan persekutuan terkecilnya 24. Nah, dan ini ada 8 dengan peluangnya tentunya 8/200. Sehingga peluang yang dimaksud. Ya. Jadi peluang sebuah bilangan yang diambil dari 1 sampai 200 secara acak yang habis dibagi 6 atau 8, berarti 33/200 peluang E ditambah peluang F 25/200 dikurang peluang irisan E dan F. 33 tambah 25, 58 dikurang 8, 50/200 1/4. Ya. Itu ya, 1/4. Ada pertanyaan? Apa tidak? Oke. Teorema 47. 47 tadi kan baru 46 ya. Baru 46 tadi, sekarang 47. Teorema 47. Andaikan setiap ini, suppose ya, setiap N peristiwa sederhana dari ruang contoh S di dalam persamaan 41 itu
diberikan peluang yang sama. Ya. Nah, itu bisa dalam cerita itu menggunakan kata-kata dipilih secara acak atau seperti yang saya sampaikan dulu ya, dadu seimbang atau pokoknya begitulah ya. Tapi lebih jelasnya kalau mau to the point-nya diberikan nilai peluang yang sama, yaitu tentunya 1/n. Jadi kan ada n peristiwa sederhana. Kalau semua sama, yaitu berarti 1/n, masing-masing titik 1/n. Ya. Masing-masing peristiwa sederhana itu 1/n. Ya. Nah, jika E adalah suatu peristiwa yang berkaitan dengan ini tentunya ya, dan memiliki F elemen, maka peluang tersebut adalah F/n. Jadi, dalam arti kata lain, bahwa peluang suatu peristiwa itu merupakan rasio. Ya, rasio. Ya, mungkin seperti ini. Dari banyaknya elemen di dalam peristiwa, atau dikatakan ini frekuensi, kan banyaknya elemen di dalam suatu peristiwa itu sama dengan frekuensi, yaitu banyaknya yang memenuhi kategori tertentu, kan begitu. Terhadap banyaknya elemen dari keseluruhan ruang contoh. Ya, ini ruang contoh. Kan ini kan ada n peristiwa sederhana dalam ruang contoh. Ya, dalam ruang contoh. Oke. Nah, itu yang paling sederhana ya. Jadi pembuktiannya bisa dianalogikan dengan hal-hal sebelumnya ya. Oke, sekarang gini. Kita melaju ke definisi 41. Definisi itu tidak seperti dalil atau teorema. Kalau dalil atau teorema itu perlu proof. Kalau definisi itu pernyataan yang dipakai sebagai acuan. Ya. Misalkan E adalah sebarang peristiwa. Ya. Kita katakan atau kita sebut bahwa odds untuk odds, ini istilahnya. Odds itu apa? Keganjilan. Ya, pokoknya odds aja lah kalau daripada nanti menerjemahkannya jadi lucu bahasanya, odds pokoknya. Odds untuk ya adalah ini bukan 6 nih ya, ini B ini. Adalah A terhadap B. A terhadap B, A to B, ini B ini. Ini karena transfer dari file yang bukan PDF ke PDF ada sedikit error. Ya, pasti tidak sempurna. Ya. Jika peluang peristiwa peluang peristiwa E itu bisa dinyatakan sebagai berikut. A dibagi A plus B. A dibagi A plus B. Gitu ya. Nah, jadi jika odds untuk odds untuk peristiwa E itu ya, adalah A terhadap B, maka kebalikannya odds against itu kebalikannya. Itu bisa dinyatakan sebagai B, ya di sini B ini. B dibagi A plus B. Against. Ngelawan gitu ya. Against. Yang berhadapan, melawan gitu. Jadi misalnya gini. Ini A-nya, ini B-nya. Ini AB. Nah, berarti jumlah AB 2. Jadi 1/2. AB jumlahnya 3. 2/3. Jumlahnya 4. 3/4. Jumlahnya 8. 3/8. Jumlahnya 3/3. Ya. Jumlahnya 17. 12/17. Itu PE-nya. Kalau PE-nya sekian, maka odds-nya ini. Odds-nya. Nah. Oke. Nah, gitu. Jadi
Mau bolak-baliknya cara seperti itu. Ya, jadi PE-nya berapa? 7/10. 7/10 itu 7. 10-nya itu berarti dari 7 plus 3. Nah, gitu ya. Jadi odds-nya 7/3. 7/3. A terhadap B. Itu odds-nya. Oke. Nah, ini latihannya ya, latihannya. Misalnya a fair die, ini a fair itu seimbang ya. A fair die is rolled twice. Jadi sebuah dadu bermuka 6 kita anggap ini die bukan mati ya. Die dadu ya. Dadu bermuka 6 yang seimbang dilempar 2 kali, ya, lempar 2 kali. Anggap saja dadu pertama, dadu kedua gitu ya. Berapakah odds ya peristiwa that at least one roll yields a number less than 3? A number less than 3. Ya kan? Ini kan odds event peristiwa at least one roll itu kan ini kan roll twice. Salah satunya kalau ini one roll, at least one roll ya. Ya. Yields a number less than 3. Number less than 3 itu 1 atau 2. Jadi bisa 1 atau 2 di dadu pertama, bisa 1 atau 2 di dadu kedua. Itu sebagai A-nya, ya kan? B-nya apa? Nah, nanti gitu. Caranya gitu ya. Mau latihan sendiri itu untuk latihan, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nih. Ya. Oke. Baik ya. Nah, kan belum ada PR nih. PR-nya 4/12 dan 4/13. 4/12, 4/13. Ya. Buktikan. Nah, bukan buktikan ya. Buktikan bahwa jika E dan F adalah sebarang event, sebarang peristiwa, maka peluang E dan F itu lebih kecil daripada peluang E. Peluang E lebih kecil atau sama dengan, ini lebih kecil sama dengan ya, peluang E atau F. Ya. Peluang E atau F lebih kecil atau sama dengan peluang E plus peluang F. Ya. Buktikan. Ya, buktikan tuh. The proof, ya kayak tadi. Yang 4/13 ini jika dua peristiwa E dan F. Ini dikatakan peristiwa pokoknya E dan F dua peristiwa. Misalkan peluang peristiwa E, peluang peristiwa F, dan peluang peristiwa ini E dan F lah. Jadi kalau nggak ada ini seperti E dan F ya. Ini E irisan F diketahui. Ya. Dapatkan rumus. Ya. Dapatkan rumus. Ya. In terms of these numbers. Jadi rumus yang menggunakan PE, PF, P dan F. Ya. Untuk setiap peluang-peluang berikut ini. Ya. Kemudian untuk setiap kasus ini, untuk setiap kasus ini itu nyatakan secara kata-kata, verbal, ya. Deskripsikan secara kata-kata itu peristiwa tentang apa? Peristiwa tentang apa? Ya, gitu. Jadi 4/12 dan 4/13 itu PR, pekerjaan rumah. Oke? Baik. Oke. Nah, terusnya ya. Nah, ini sebagai kelanjutan, sebagai salah satu kalau mau kita ingin bikin generalisasi teorema 44. Tadi teorema 44 mengatakan peluang gabungan E1, E2 sama dengan jumlah peluang E1, peluang E2 dikurang peluang E1 dan peluang E2. Gitu ya. Nah, kalau tiga. Jadi kalau 3 sekarang jadi peristiwanya ada 3 nih, E1, E2, E3.
maka peluang gabungan E1, E2, atau 3 itu jumlah dari peluang E1, E2, E3 dikurang. Lihat ya, lihat keteraturannya biar gampang ngapalinya. Peluang E1, E2 dikurang peluang E1, E3 dikurang peluang E2, E3 ya. Kemudian ditambah peluang E1 irisan peluang E2, peluang E1 irisan E2 irisan E3. Ya, mungkin akan lebih mudah kalau kalian menggunakan diagram Venn. Ya, diagram Venn di mana ketiga peristiwa itu saling beririsan. Jadi E1, E2, E3 gitu ya. Oke. Ya. Nah, definisi 42. Definisi 42 nih ya. Misalkan K itu sebarang bilangan bulat ya. Sebarang bilangan bulat yang lebih besar dari 1. Jadi E1, E2 sampai EK. Sampai EK. Dan bulat lebih besar dari 1. Bisa cukup 2 saja, bisa 3, bisa 4, bisa K. Dikatakan sebagai ya, mutually exclusive in pairs. Jadi mutually exclusive in pairs. Ya. Kalau tadi mutually eksklusif hanya 2 saja itu kalau 1 sama 2 nggak ada irisannya. Ya. Kalau mutually eksklusif in pairs 1 sama 2 nggak ada irisan, 1 sama 3 nggak ada irisan, 1 sama yang lain 2 sama 3, 2, 4, dan seterusnya masing-masing pasangan itu tidak ada irisan. Atau kalau dinyatakan dalam himpunan bahwa II irisan IJ itu himpunan kosong. Untuk I yang tidak sama dengan J. Ya. Mutually exclusive in pairs. Ya. Ya. Oleh karenanya, peluang gabungan tadi, yang di sini tadi, karena di sini himpunan kosong, himpunan kosong, himpunan kosong, himpunan kosong, peluang gabungan E1, E2, E3 itu ya jumlah peluang E1, E2, E3. Ya. Oke. Nah, ini bisa diperpanjang menjadi banyak kali. Ya, bisa menjadi banyak. Gabungan E1, E2 sampai EK. Sama dengan jumlah dari P1, PE2 sampai PEK. Ya. Oke. Ini adalah sebagai bentuk generalisasi peluang dari gabungan peristiwa-peristiwa yang saling lepas, saling tidak beririsan atau mutually exclusive in pairs. Ya. Saling tidak beririsan. Ya. Jadi hanya berlaku bila peristiwa-peristiwa ini tidak saling beririsan. Ya. Mutually exclusive in pairs. Ya. Oke. Nah. Oke. Nah, apabila mutually exclusive in pairs-nya ini tidak berlaku, apabila ini nggak berlaku, jadi not necessarily ini, ya, maka peluangnya itu bukan sama dengan, tetapi lebih kecil atau sama dengan. Kenapa lebih kecil atau sama dengan? Karena di belakang sini tadi ada pengurangan, ya, jumlah pengurangan lagi, ya. Jadi ada yang membuat tidak sama dengan ini, ada gangguan di sini, ya. Sehingga yang di sebelah di sini ini, ya, lebih kecil atau sama dengan. Sini kan ada dikurang dulu, tapi kurang lagi, tambah lagi, gitu ya. Nah, secara teorinya pasti tidak begitu. Itu kan secara kata-kata saja. Ya. Oke, panjang kali ini. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ini bisa diperhatikan nanti misalnya kalau misalnya U1, U2 ya, gabungan. Kan di sini kan
Kalau cuma U1, U2 saja, kalau U1, U2, E3, bagaimana kalau kasusnya juga not necessarily mutually exclusive and pairs. Ya. Nah, berikutnya ini peluang bersyarat. Peluang bersyarat atau kondisional. Conditional probability and compound experiment. Jadi, andaikan percobaan itu dilakukan dan kita tertarik dalam hal peluang beberapa peristiwa E, some event E, ya. Tapi kita asumsikan dulu bahwa informasi tambahan, katakanlah peristiwa F selain E juga terjadi. Ya. Jadi selain E, F juga terjadi. Dalam hal ini kita diskusikan bagaimana perhitungan peluang E. Peluang E yang bisa saja dipengaruhi oleh adanya informasi bahwa peristiwa F itu ya diketahui telah terjadi. Jadi have occurred itu telah terjadi. Kalau occurred terjadi di masa lampau, kalau have occurred telah terjadi. Oke. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kita pelajari teladannya. Teladan. Ini suatu kumpulan yang terdiri dari 5 remaja laki-laki dan 5 remaja perempuan, ya. Ya, dari 5 laki-laki dan 5 perempuan, yaitu memilih 2 perempuan dan 3 laki-laki, ya, untuk menjadi anggotanya. Menjadi anggotanya. Oke. Nah, dari total 15 anggota tersebut itu dipilih secara acak. Nah, kita tertarik peristiwa-peristiwa apa? Misalnya kalau kita nyatakan E itu terpilihnya laki-laki, seorang laki-laki. Ya. Nah, yang F itu terpilihnya seorang anggota dari charter member. Jadi charter membernya itu yang 10 dari 15. Nah, 10 dari 15 kan. Jadi charter member itu beranggotakan 5 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian dia milih lagi 3 perempuan dan 2 laki-laki. Ya, untuk membentuk ini katakanlah klub. Ya. Oke. Nah, ingat ya, E adalah terpilihnya seorang laki-laki. Laki-lakinya awalnya ada 5 ditambah 3. Ya, tambah 3, 8. Kalau ini person selected as a charter member 10, ya, 10. 5 laki-laki, 5 perempuan. Ya. Jadi ini ruang contohnya ada 15. Ya. One for each club member. Ya. Oke. Pemilihan secara acak itu mengandung arti bahwa peluangnya untuk terambil itu sama seperti 15. Baik dari charter member maupun bukan. Baik laki-laki maupun bukan. Seperti 15. E adalah terpilihnya laki-laki. Kan tadi saya katakan 8, 5 dari sini, 3 dari yang baru. 8. Jadi peluang E-nya 8. 8 per 15. F, charter membernya ada 10. 10 per 15. Ya, atau 2 per 3. Sekarang, E dan F. Terpilihnya seorang laki-laki dan charter member. Laki-laki dan charter member. Ya 5. Ya kan? 5. 5 per 10. 15, sorry. 5 per 15 per 3. Nah, sekarang informasinya ini. Informasinya ini. Nah, yang ditanya itu, ya sekarang kalau kita ingin mencari
Ya. Andaikan yang kita ketahui itu F-nya. F-nya. F apa? Jadi apa namanya, orang yang terpilih itu anggota dari charter member. Berapa peluang terpilihnya dia itu laki-laki, kan gitu. Peluang laki-laki. Nah, kalau ini peluang terpilihnya laki-laki secara keseluruhan. Jadi sebagai basis perhitungannya di sini kan 15. Laki-laki secara keseluruhan ada 5 tambah 3. Tapi kalau di sini, ya, ini bersyaratnya di sini. Apabila F diketahui terlebih dahulu, F terjadi. Kalau F terjadi itu perhitungannya hanya berdasarkan yang charter member. Jadi 10 di sini. 10. Laki-lakinya berapa? 5. Jadi 5/10 atau setengah. Ya. Setengah. Jadi ini peluang bersyarat E jika F terjadi terlebih dahulu. Atau peluang E setelah F. Terserah mana yang nanti akan terbiasa dipakai sebagai terminologi peluang bersyarat. Nah, oke. Kita tahu bahwa peluang E itu, peluang terjadinya terampilnya laki-laki itu, peluang semestanya. Ya, ini peluang semesta. Dari peluang semesta itu, kan kita kalau di sini kan nggak ada syaratnya nih. Berarti perhitungannya berdasarkan sampel space. Ya. Dari seluruh sampel space. Nah, dari seluruh sampel space itu yang itu artinya dan. Laki-laki berapa? Makanya peluang E ini bisa dinyatakan sebagai peluang E dan S dibagi peluang S. Kita tahu peluang S itu 1. Ya kan? Peluang E dan S ya E, karena E itu himpunan bagian dari S. Oke? Jadi nilai di sini tadi adalah 8/15. Ya. 8/15. Oke? Nah, sekarang kalau cakupan bahasannya itu bukan semesta, bukan ruang contoh, tetapi F, yaitu yang dipakai sebagai syarat F terjadi lebih dahulu, yaitu banyaknya anggota yang ada dalam charter member. Jadi S ini digantikan dengan F. Karena digantikan dengan F, kita gunakan notasi di sini dengan syarat, ya, dengan syarat F. Jadi peluang tadinya E dan S, ini S-nya ganti F. Karena ini kan dengan syarat S nggak masalah. Mau karena S itu ruang contoh, mau ditulis apa nggak masalah. Ya, ini bersyarat dengan F terjadi terlebih dahulu. Nah, sehingga persamaan 52 ini sering disebut dengan peluang bersyarat. Ingat ya, peluang E setelah F, gampangannya begini. E setelah F, E dan F dibagi F. Berbeda kalau dibalik, kalau ini F setelah E, ya di sini mau dibalik F dan E nggak masalah, karena E dan F dan E itu nggak masalah. Tapi pembaginya itu yang belakang ini. Pembaginya itu yang belakang. Peluang F. Pembaginya. Oke? Nah itu. Oke, jadi bisa di apa namanya hafal. Kalau ini nggak susah sih, peluang A dan B, peluang A dan B dari peluang B, peluang A dan F dibagi peluang F gitu aja. Untuk mudah kan, untuk mudah kan. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan langsung di-cut ya, silakan. Nah, definisi berikutnya. Andai kan peristiwa E dan peristiwa F itu dua peristiwa yang berada di dalam ruang contoh. Dua peristiwa yang berada dalam ruang contoh. Andaikan an acceptable assignment probabilities, jadi peluang dari setiap
apa namanya individu dalam ruang contoh tersebut, ya, atau peluang peristiwa sederhana dalam contoh-contoh tersebut itu diberikan, ya. Diberikan sedemikian rupa sehingga peluang F, karena F itu belum tentu sederhana di sini, ya, belum tentu sederhana. Yang jelas peluang F itu harus positif. Peluang F harus positif. Karena kalau sama dengan 0, kalau sama dengan 0 di sini tidak terdefinisi. Jadi peluang F itu harus positif. Maka ya, peluang bersyarat E apabila F terjadi itu dinotasikan dengan P dalam kurung E garis tegak F. Ya. Gitu. Oke. Sekali lagi bahwa syarat ini itu perlu karena peluang bersyarat E setelah F itu yang mana tertulis dalam persamaan 52 ini, ya, itu tidak akan terdefinisi kalau PF-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Teladan itu ada. 3 koin yang seimbang dilempar undi. One after the other. Artinya satu persatu begini. Oke, berarti 3 kali lah. 3 kali. Ya. Andaikan E merupakan peristiwa at least 2 heads. At least sedikitnya 2 kepala, 2 muka, heads, ya. F peristiwa koin pertama ya, yang head. Nggak peduli kedua ketiganya, yang penting pertamanya harus head. Kan gitu. Kita definisikan, ya, ruang contoh yang seperti biasanya. HHH, dan sebagainya. Yang jelas ini ada 8. Ya. Dan andekan, ini karena ini fair coin sebetulnya nggak usah dibilang assign each sample event. Ini kan sudah jelas karena fair dia menjadi peluangnya 1/8. Karena apa? Anggota ruang contohnya ini ada 8. Ya. Oke. Maka E adalah gabungan dari 4 titik, 4 peristiwa sederhana. Kenapa? E adalah at least 2 head. At least 2 head. Berarti misalnya ini 3 nih. Ini 2 kan? Yang 2 berarti at least 2 itu bisa 3 bisa 2. Jadi di sini HHH benar, HHT benar. Kemudian HTH benar. THH benar. Nah, cuma itu. Makanya 4. Ya. Ya. Makanya 4 peristiwa sederhana. Sedangkan F, ya, F itu, ya, juga anggota dari atau memiliki anggota 4 peristiwa sederhana juga. Nah, kok bisa nih? First coin-nya head, jadi head. Mau belakangnya ini HH boleh 1. Kedua HT boleh 2. Ketiga TH boleh, ya. Keempat TT boleh, ya. 4. Yang jelas yang pertama saja yang H. Oke. Nah, oleh karenanya, karena masing-masing anggotanya 4, sama-sama 4. 4/8. 4/8. Nah, irisannya ini berapa? Irisan dari E, bahwa sedikitnya 2 head, ya, dan yang pertama harus head. Yuk. Kalau gitu, misalnya, ini yang pertama ya. HHH, boleh irisan, dua-duanya ada. HHT, dua-duanya ada. HTH, dua-duanya ada. Berarti ada 3. Jadi irisannya ada 3 peristiwa sederhana. Sehingga peluangnya 3/8. Ya. Nah, kalau kita lihat definisi peluang E setelah F ini, berarti peluang E dan F 3/8, peluang F-nya 4/8. Maka yang terjadi di sini peluang E setelah F yaitu 3/4.
Ya, 3/4. Atau dengan cara lain begini, kita lihat aja. First coin fall heads, berarti HHH, HHT, ya, HTH, ya, THH, ya kan gitu kan. Nah, 4 cuman. Jadi basisnya perhitungan itu 4. Dari 4 itu yang muncul head pertama kali ada berapa? Ada 3. Karena HHT, HHH, HHT, dan HTH. Yang THH tidak dihitung. 3/4 ya. Jadi caranya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini teladan-teladan yang lain ya, teladan yang lain. Ya. Oke. Caranya nanti bisa dipelajari satu persatu. Ya. Oke, ini pengembangan-pengembangan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan teorema atau dalil pada peluang majemuk. Peluang majemuk. Ya. Tadi kita punya formula ini. P E setelah F sama dengan peluang E dan F dibagi peluang F ya. Nah, atau kalau ini kita kalikan kedua sisi dengan peluang F nih. Peluang F kali peluang E setelah F atau peluang E setelah F kali peluang F. Di sini sama dengan peluang E dan F. Jadi peluang E dan F itu sama dengan peluang E setelah F kali peluang F. Jadi gitu ya. Nah, ini compound ya. Atau majemuk ya. Majemuk. Jadi peluang E setelah F sama dengan peluang E kali peluang yang tadi ini, peluang E setelah F kali peluang F. Atau kalau dibalik peluang F setelah E ya pengalinya peluang E gitu. Ini peluang E setelah F pengalinya peluang F ya. Agar kita peroleh peluang E dan F. Ya. Ini yang disebut dengan teorema on compound probabilities. Majemuk ya. Oke. Nah, itu bisa diperpanjang nanti, bisa bukan diperpanjang istilahnya, bisa digeneralisasi. Ini mungkin secara ilustrasi bisa digunakan seperti pohon gini. Ya. Ini kira-kira begini, bahwa urn itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Pasu. Udahlah, daripada susah membayangkan pasu bentuknya apa, nanti bisa di googling. Kantong gitu aja ya. Kantong, ada 2 kantong. Kantong 1 dan kantong 2. Pertama kita milih kantong ini. Milih kantong ini karena diasumsikan bahwa kantong itu tidak bisa dibedakan misalnya. Maka peluangnya sama, setengah-setengah. Atau dipilihnya secara acak, setengah-setengah. Nah, di dalam kantong itu, di kantong pertama itu, andaikan ada 8 bola. 8 bola. Ya. 8 bola itu 3 hijau dan 5 merah di kantong pertama. Di kantong kedua itu bukan hanya hijau dan merah, tapi juga ada kuningnya. Jadi di kantong kedua ada 15 bola. Ya, di sini ada 2 atau kelereng lah, katakanlah kalau bola nanti bola besar banget itu, oke kelereng lah. Kecuali bola mainan itu, bola bekel misalnya ya. Ini ada 15, 2 hijau, 1 ada 5, di sini ada 8, di sini ada 5. Ini 2 hijau, 1 merah dan 2 kuning. Ya, gitu. Jadi andaikan peluang untuk mendapatkan misalnya bola hijau dari kantong pertama, maka kita bisa kalikan. Ini kan peluang setengah nih. Dan sini juga andaikan pemilihannya juga secara acak, untuk setiap kantong ini dipilih secara acak bola-bolanya atau kelerengnya. Di sini masing-masing karena ada 8 ya 1/8 peluangnya, karena hijaunya ada 3, peluangnya 3/8 untuk terpilih hijau. Nah, tapi kalau terpilih hijau dari kantong pertama ya setengah kali 3/8, ini 3/16 ya. Kalau yang merah terpilih dari kantong pertama 5/16 dan sebagainya. Yang jelas ya ini jumlahnya semua 1.
Di sini setengah, di sini juga setengah, sesuai dengan ya. Oke. Nah, nanti biasanya kalau kita apa namanya diminta mencari berapa peluang terpilihnya kelereng hijau atau bola hijau ya, melalui prosedur ini. Jadi milih kantongnya dulu ya. Kemudian kita diberikan informasi masing-masing kantong itu ada kelereng atau bola, jumlahnya berapa, warnanya apa saja. Tuh. Jadi bersyarat. Jadi kalau seperti ini ya, tadi ini hijau misalnya ini 3/16, ini 1/5. Nah, 3/16 tambah 1/5. Ya. 3/16 tambah 1/5. Gitu ya. Nah, 3/16 1/5. Ya. Yang di bawah itu 16, penyebutnya di sini 5. 16 dan 5, kelipatan persekutuan terkecilnya 80. Ya. 80 dibagi 16, ini 5. 80 dibagi 5, 16. Ya. Ya. Sorry. 80 dibagi di sini 16, 5 kali 3. 5 kali 3 itu berapa ini? Ya, 5 kali 3 ya. Karena di sini dikalikan 5, ini 15 ya. Di sini 1/5. 1/5 kalau dijadikan per 80-an 16. Jadi 15 per 16 31. 31 per 80 ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi gunanya untuk compound probability seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya dari hubungan tadi kita bisa mengeneralisasi ya. Ini kalaupun ada n itu bilangan bulat, any integer, bilangan bulat yang lebih besar daripada 2, lebih besar atau sama dengan 2, berarti mulai 2, 3 dan seterusnya ya. Dan E1 sampai En ini menunjukkan ada n peristiwa. N peristiwa sebagaimana hubungan ini, jadi peluang ini tidak sama dengan 0. Peluangnya tidak sama dengan 0. Jadi kalau tidak sama dengan 0, maka kita punya ya generalisasi dari yang tadi. E1 irisan E2 irisan E3 sampai irisan yang ke N. Ya. Ini PE1, ini E1 yang sini. Jadi E2 setelah E1 terjadi, kalau E1 E2 terjadi sini, E3 dan seterusnya sampai yang ke N. Dengan syarat nih, dengan syarat E1 E2 sampai En-1 terjadi. Ya. Gitu. Ini generalisasi dari tadi compound probabilities ya. Nah, ini pembuktiannya menggunakan induksi matematik. Ya, induksi matematik. Jadi mulai kalau dua ini berlaku benar, kita sudah lihat tadi bahwa peluang E1 dan E2 sama dengan peluang E1 kali peluang E2 kalau E1 terjadi. Ya, dengan syarat seperti tadi. Nah, yang namanya induksi itu begini. Kan mestinya kan selain 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Andaikan K ya. K itu adalah bilangan bulat. N itu bilangan bulat apa namanya? Lebih besar dari 1 ya. N bilangan bulat nih ya. K adalah sebarang bilangan bulat yang lebih dari 1. Nah, itu benar. Nah, pernyataan ini benar. Jadi E1, E2 sampai EK nih ya. Ini sampai EK ini berarti andaikan ini benar. Andaikan ini benar. Nah, sekarang kita harus memverifikasi bahwa yang ke K+1 juga harus benar. Nah, tambahkan satu lagi di sini. K+1. Nah, K+1 berarti kalau kita tahu K+1 dibagi ini. Kan ini kan sampai dengan K diiris peristiwa K+1. Ya. Dibagi dengan peristiwa sampai dengan K kan gitu kan. Nah, berarti sama dengan peristiwa yang ke K+1
kalau peristiwa sampai dengan K itu terjadi. Ya kan gitu. Ya gitu ya. Nah, padahal kalau ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan. Jadi kalau ini sebagai yang di bawah pembilang penyebut, ini penyebutnya ini kita kalikan ke sebelah kanan begini, menjadi yang apa namanya EK plus 1 kalau dari E1 sampai EK ini terjadi kan sudah ya sama dengan nih ya. Sama nih ya. Ini itu sama dengan ini. Nah, yang di bawah ini kita tahu itu sama dengan PE1 kali PE2 kali E1 dan seterusnya sampai PEK. Nah, berarti sudah terbukti bahwa ini juga berlaku untuk ke K plus 1. Gitu ya. Itu cara melakukan pembuktian dengan induksi matematik. Ya. Sekali lagi ya, ini untuk K sama dengan 2 ini berlaku. Ya, untuk sama dengan 2 ini berlaku. Untuk sama dengan K, andaikan berlaku hubungan ini. Ya. Andaikan ini benar, kan gitu. Kita tunjukkan untuk K plus 1 juga, untuk ke K plus 1 juga harus benar. Caranya begitu. Dengan menggunakan informasi-informasi sebelumnya yang dianggap bahwa ini adalah benar. Oke. Oke. Ini teladan-teladan ya, yang ada kaitannya dengan itu semua. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan hari ini, yaitu sampai compound probability ya, sampai compound probability. Nanti minggu depan kita teruskan ke materi berikutnya, yang yaitu kalau nggak salah Bayes, ya, Bayes, teorema Bayes. Ya, jadi minggu depan teorema Bayes. Baik, itu ya, jangan lupa PR-nya.